Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, sampai jumpa lagi di acara Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini dengan suasana berbeda di daerah Cirebon bagian utara yang memang lebih terik panasnya gitu. Ini di daerah Arjawinangun. Kita lihat di belakang kita ada Menara Masjid Agung Arjawinangun. Ini memang daerahnya ramai sekali pemirsa. Mari dalam episode kali ini apa yang bisa kita kerjakan di daerah Arjawinangun ini. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bu, perkenalkan kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Bu. Iya, jadi kami datang ke sini kaitannya dengan satu program kegiatan tentang pemanfaatan limbah anorganik, Bu. Jadi limbah anorganik itu dijadikan satu kreativitas, kira-kira bisa jadi apa gitu. Jadi intinya bagaimana kita menyelamatkan bumi lah dari limbah-limbah yang susah diuraikan, Bu. Makanya ini kira-kira kita mau bikin apa di sekolah ini, Bu? Yang sudah pernah kami praktekkan gitu ya, anak-anak buat untuk kreativitas dari limbah plastik atau anorganik ini, ada beberapa anak yang bikin vas bunga, kemudian ada bikin bunga, kemudian ada yang bikin bubur kertas, juga. Kemudian ada beberapa anak juga yang bikin meja dari botol. Yang ekobrik. Ekobrik. Oh iya, itu terkenal tuh, Bu. Iya. Ada juga yang bikin lukisan dari cangkang telur. Cangkang telur dibikin itu mozaik. Mozaik. Lukisan mozaik. Ya, seperti itu lah. Berarti sebenarnya sudah mulai dikerjakan ya, Bu ya? Sudah, bikin sudah. Produk-produk dari limbah anorganik itu, Bu. Sudah dibuat. Kemudian kadang-kadang juga di pelajaran prakarya juga memanfaatkan barang-barang limbah untuk membuat barang kerajinan. Yang kerajinan. Jadi memang siswa ini sudah mulai diperkenalkan ya, Bu ya? Sudah. Bagaimana limbah daripada dibuang begitu aja gitu, terus dibikin suatu produk gitu, Bu. Ini contoh-contoh produk yang pernah kami buat gitu ya. Ada meja. Oh, yang tadi dibilang ya? Ya, ada meja dari botol, kemudian ini dari bubur kertas. Saya sebentar lihat sini, Bu. Ini dari botol juga dibuat bunga. Ini semua dari plastik nih ya? Bukan, dari botol plastik. Iya, juga. botol plastik. Ya. Botol. Ini dari botol. gelas bekas. Ini sendok. Oh, dari sendok. Ini Spoon, yang tutup botol. Ini banyak dari sendok nih ya. Ini saya lihat banyak kan dari ini yang spoon ya, sendok ya. Dari spoon ini ceritanya mau bikin lampion gitu. Cuma belum selesai sampai finishing lampion. Oh, ini buat lampu juga ya? Cupnya lampionnya lah gitu. Lampion.
Wah pemirsa udah lumayan banyak juga ya. SMP ini juga sama Bu ya? Ini dari botol. Sama ini plastik botol juga? Enggak, botol juga. Belakangnya, bagian belakang botol dibikin bagian bunga. Bawah? Bagian bawah. Ininya juga dari botol juga. Sama. Ini yang bikin? Ini dibikin kayak keranjang lah dari tutup botol. Pemirsa, lumayan banyak ya sudah dibikin di sini. Ya. Ini kan barangnya sudah existing nih Bu, udah jalan. Saya mau tanya lagi, kira-kira limbah apa nih Bu? Selain limbah plastik yang diproduksi di SMP ini, hasil kebanyakan limbah lagi? Kebanyakan dari sekolah itu limbah selain botol, kemudian gelas plastik, sedotan dan lain sebagainya itu ada kardus, ada kantong plastik juga. Yang dari warung-warung itu di belakang? Ya, dari warung-warung. Itu lumayan banyak juga Bu? Banyak, setiap hari ya hampir lebih dari 10 kardus lah yang mereka hasilkan gitu. Tiap hari Bu? Tiap hari. Boleh kita lihat Bu? Boleh. Kardusnya kayak apa? Boleh, kardus bekas barangkali minuman kita dapat ide dari kardus itu Bu. Kardus bekas minuman Mas. Gitu ya, coba kita lihat. Yuk. Mari kita lihat ke salah satu kantin yang biasa menghasilkan limbah kardus ya. Kita lihat ada ini berapa kardus yang... Ini kantin ini ada di dalam sekolah Bu ya? Ya, di dalam sekolah. Ini bagian belakang. Jadi ini ada berapa kantin Ibu di sini Bu? Ada 4, 5, 6. 5, 6 ya. Kita satu kantin salah ya. Satu aja kantin ya. Ini ada kardusnya Mbak. Mbak, permisi. Mau nanya nih. Satu hari ini katanya si Ibu tiap hari tuh bisa menghasilkan kardus bekas gitu di sini Bu. Banyak nggak? Hari ini berapa? Lumayan. Boleh saya lihat Bu, hari ini berapa? Ini. Oh, wah. Pemirsa, kita lihat ya. Ini satu hari ya Bu? Satu hari ini ya? Iya. Ini pemirsa, satu hari aja sudah menghasilkan segini banyak kardus box. Memang ini suka tidak suka ya. Kalau banyak sekali. Ini ada tadi saya lihat ada berapa kios Bu di sini Bu? Ada 6. Ada 6 kios ya. 6 kios kalau bayangkan satu kios segini ya. Sehari berapa? Memang ini sudah ada yang nampung kali ya. Pasti ada yang nampung juga Bu ya. Karena memang sampahnya produktif nih. Tiap hari selalu mendapatkan limbah sampah kardus ini. Pemirsa, ini jadi ide nih di SMP ini. Memang banyak kardus. Kira-kira kita buat apa ya di episode kali ini di SMP 1 Arjawinangun ini. Nah Bu, itu tadi kan kita sudah lihat limbah kardus Bu ya. Banyak sekali nih, jadi saya kepikiran nih kira-kira di sekolah ini bikin apa dari kardus ini jadi satu karya Bu ya. Sebentar Bu, ini ada apa nih Bu lagi Bu? Oh, ini anak-anak ekskul tari topeng. Iya. Mereka mau latihan tari topeng. Latihan tari topeng. Ya. Memang di sini tari topeng banyak dijadikan kegiatan itu atau gimana Bu? Ya, jadikan salah satu ekskul unggulan sekolah ekskul kita. Unggulan. Ya, jadi karena ini beberapa event, beberapa tahun selalu kita mendapatkan juara untuk tari kreasi. Tari kreasi topeng. Oh, jadi tari ini SMP kan gini ya. Memang daerah Gegesik. Ini Arjawinangun ya. Kan Arjawinangun Gegesik ini sudah kita kenal ya sebagai daerah seni budaya ya. Jadi kalau memang anak-anak ini nari topeng rasanya kudu juara ya Bu ya. Alhamdulillah tahun kemarin sih kita juara 2. Tahun kemarin juara 2, tari kreasi. Ya. Setiap tahun selalu juara. Selalu juara. Wah, ini pemirsa ternyata dari obrolan tadi yang banyak tentang limbah, di sisi lain SMP 1 Arjawinangun ini juga punya potensi lain tentang dunia seni budaya Bu. Ya. Saya jadi kepikiran lagi nih Bu. Kan kita habis ngomongin limbah nih. Ya. Kalau limbah dikawinin sama seni budaya nih, menarik pemirsa. Bagus juga Mas idenya Mas. Ya, boleh saya pikirin Bu, kira-kira buat apa buat ini? Boleh. Ya, pemirsa, di episode kali ini, ini rasanya tantangan baru bagaimana limbah
dibikin sebuah kreasi yang terkait dengan keunggulan SMP setempat tentang tari kreasi seni budaya yang sebetulnya unggulan di daerah ini gitu ya. Mari. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Di acara kali ini kita akan coba manfaatkan ini ya, limbah kardus gitu. Ini limbah kardus kita mau bikin ornamen buat keperluan nari. Jadi aksesoris tari. Kebetulan di SMP Arjawinangun ini kan memang kegiatan unggulannya adalah tarinya itu gitu, tari kreasi khususnya. Nah, alat-alat yang dibutuhkan di event kali ini, pertama kardus bekas, kedua gunting, terus spidol buat gambar, terus beberapa cat ya. Ini berbagai macam warna ya catnya, mau biru, mau kuning, putih gitu. Nah, ini nanti mau kita bikin semacam mahkota buat tari ya. Nah, langkah pertama kebetulan sebelumnya kita sudah copy ya dari ornamen yang sudah ada gitu. Kita akan tracing ulang gitu, jiplak ulang di kertas yang sudah ada. Ini kali ini saya dibantu oleh salah satu siswa di SMP Arjawinangun biar mereka kedepannya paham. Silakan coba digambar. Nah, ini pemirsa proses gambarnya lagi dikerjakan oleh anak siswa SMP 1 Arjawinangun. Oke. Nah, ini udah ada molding gambar outer gitu. Sekarang kita tinggal gambar bagian tengahnya dengan motif-motif lokal sini. Silakan. Ini kita contoh ulang gambar ini. Ini memang anak-anak daerah sini nih, saya melihat khususnya dari daerah Arjawinangun, Gegesik itu talenta daerahnya bagus ya untuk kesenian. Anak-anak kecil-kecil juga seneng gambar, pintar-pintar gambar gitu. Ini keahlian wilayah gitu ya. Ini sekarang. Ini biasanya tidak lupa ya. Cukup. Ya, cukup. Ini memang cukup lumayan panjang ya. Nah, ini beberapa yang sudah digambar ya. Coba diwarna aja. Bahkan di warna kuning dulu kayak ini ya. Pemirsa, tadi warna kuningnya karena kuasnya belum dicuci bersih ya, jadi akhirnya warna kuning. Ini sebagai cat dasar dulu ya semuanya, biar tidak kelihatan unsur kertasnya. Jangan terlalu banyak mas. Lagi ambil air. Nah, sudah aja cukup ya. Terus lagi ambil ya, pinter nih. Ya cukup. Nah, sip. Ini harus kita keringkan dulu ya sebelum proses yang lainnya. Nah, ini yang sudah
cat tadi yang kering kita udah diwarna ulang ya, pakai ini aja digambarkan, ditegesin, yang itu ditegesin biar itu halus. Nah ya, jadi ini tadi udah di semua jadi tegesin aja. Nah yang tadi udah diwarna semua ya, karena tekniknya warna dulu. Ini harus kita pertegas lagi. Dari yang sudah jadi begini, kita tinggal tambahkan ornamen-ornamen. Ini si ornamen ini tinggal tempel-tempelin. Gimana nih? Nah ini biar simetris, hijau sama hijau. Ini tinggal ke senangan kita aja ya. Ini pemirsa ornamennya ya, kita tempel-tempelin pakai lem ya, lem 3 detik atau lem Korea gitu. Nah setelah itu kita ambil yang sudah jadi ya. Nah ini kira-kira jadi begini kalau udah jadi. Ini jadi lebih ramai ya, menarik ya. Nanti pemirsa jadinya kira-kira seperti ini. Nanti kita lihat ya pemakaiannya seperti apa di para penarik kreasi ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Ya pemirsa, pada episode kali ini di SMP 1 Arjawinangun ya, kita dapat ide tadi setelah keliling dengan ibu guru di sini. Ternyata kita nemuin banyak kardus-kardus gitu di warung. Itu cuma satu warung aja. Memang ternyata betul ya, limbahnya itu ada yang plastik, box kardusnya aja jadi limbah juga ternyata banyak. Tapi memang yang box ini sebetulnya sudah banyak yang ambil ya, tukang-tukang rongsok gitu, karena memang masih punya nilai gitu. Di episode kali ini kebetulan setelah ngobrol juga dengan para guru di sini, ternyata di SMP 1 Arjawinangun ini salah satu keunggulannya adalah seni tari. Jadi saya kepikiran gimana limbah kardus bisa nggak dikawinkan sama seni tari. Nah akhirnya kepikiran dibuat sebagai ornamen-ornamen tari ya, kayak di mahkota, di telinga gitu. Sebetulnya masih banyak ide lagi ya buat di bajunya gitu. Tapi kali ini dengan waktu yang terbatas, kita fokus lebih ke mahkota dulu ya, mahkota untuk dijadikan ornamen-ornamen itu dari limbah kardus ini. Kegiatan P5 yang sudah dilakukan di SMP Negeri 1 Arjawinangun ini ada 3 tema P5, di antaranya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, dan kewirausahaan. Yang di belakang ini kami dari tim gaya hidup berkelanjutan membuat ekobrik dan juga kreativitas dari limbah anorganik dari botol bekas dan sendok bekas. Kegiatan ini dilakukan ketika pengerjaan proyek
P5 kemarin, dan juga untuk rutinitasnya ketika proyek mata pelajaran biasanya dikerjakannya. Untuk membuat kreativitas dari bahan dasar kardus ini kami sangat antusias sekali dan kami mengapresiasi sekali, dan kami memanfaatkan limbah kardus ini untuk membuat siger atau topi aksesoris tari topeng. Anak-anak ketika mengerjakan proyek ini sangat antusias, sangat bahagia, dan sangat appreciate sekali gitu ya. Maksudnya dalam artian mereka sangat semangat sekali dalam mengerjakan proyek. Kemudian kerja sama antar tim atau antar siswa pun terjalin dengan sangat erat. Kemudian kekompakannya dan juga kreativitas serta semangat anak-anak dalam berkarya itu luar biasa sekali. Harapan kami dari inovasi-inovasi ini ya, kami inginkan anak-anak tuh lebih kreativitas lagi dalam membuat hasil karya kerajinan dari bahan limbah. Kemudian yang utamanya adalah kami mengharapkan anak-anak ini mengerti bagaimana memilah dan memilih sampah serta dapat menjaga lingkungan, terutama dari limbah plastik dan limbah anorganik lainnya yang tidak dapat terurai. Harapan kami selaku guru pembimbing, kegiatan yang sudah positif ini harus diteruskan, kontinuitas, harus diprogramkan lebih lanjut, direncanakan lebih baik lagi supaya program pemerintah, program nilai-nilai yang ada di tema proyek profil penguatan pelajar Pancasila ini akan semakin menguat dan akan semakin bermakna bagi peserta didik kami di SMP 1 Arjuna. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh